Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur ingin melaksanakan sosialisasi gerakan penguatan inklusivitas dan keberagaman multikulturalisme bangsa Indonesia. Nah, sosialisasi ini merupakan tugas kami sebagai mahasiswa yang dimana merupakan nantinya sebagai pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Maka dari itu, ini merupakan pembelajaran dari tugas atau dosen dari kami, tugas dosen kami untuk leadership kami. Baik, mari kita mulai. Dimohon untuk teman-teman bisa memperkenalkan dirinya. Yang pertama, saya sendiri Reza Gimnastiar, NPM 118 dari Prodi Teknik Irfan Maulana dengan NPM 21132 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Esa Wahyu Nur Hidayat dengan NPM 2103 10 10 150 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Prasetyo Hadi dengan NPM 210310101151. Baik, untuk sosialisasi sendiri ini akan dibagi beberapa tahap. Yang pertama ada pemaparan latar belakang, kemudian ada isi, dan nanti akan disampaikan kesimpulan oleh teman-teman saya sendiri. Dimohon untuk para peserta dapat memakai virtual background yang sudah tersedia dan merename sesuai peraturan yang telah disepakati atau telah diberikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Untuk latar belakangnya sendiri itu Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sehingga sering terjadi konflik sosial, di mana konflik sosial ini umumnya terjadi antar etnis dan dipicu oleh sikap etnosentrisme, primordialisme, maupun kesenjangan sosial. Konflik seperti ini biasanya ditandai dengan adanya gerakan separatisme oleh kelompok etnik tertentu. Salah satu upaya mencegah terjadinya konflik sosial sendiri adalah dengan menguatkan sifat inklusivitas dan multikulturalisme. Sifat inklusivitas sendiri dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang akan adanya sebuah perbedaan, di mana sikap ini sering dikaitkan dengan pandangan positif terhadap sebuah perbedaan. Sikap inklusivitas menjadikan masyarakat memiliki wawasan yang terbuka dan beragam serta cerdas. Dengan sikap tersebut, masyarakat akan lebih berhati-hati dan lebih sadar tentang pentingnya perbedaan. Lalu, untuk multikulturalisme sendiri adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Dengan adanya penguatan multikulturalisme, maka masyarakat akan lebih sadar dan mengedepankan adanya perbedaan baik pendapat, budaya, atau bahkan agama. Selanjutnya ada pluralitas masyarakat sebagai kondisi real dan objektif. Melihat dari kondisi masyarakat Indonesia sendiri, sifatnya sangat plural, seperti yang dirancang oleh para pendiri negara Indonesia dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, memanifestasikan suatu realita wajah multikultural. Di atas masyarakat yang plural, inilah NKRI yang berhasil dibangun dan dapat berdiri tegak kokoh hingga sekarang ini. Istilah kesatuan dalam NKRI sebagai penjelmaan Bhinneka Tunggal Ika tidak sekedar mengandung arti fisik, tetapi psikis dan kultural. Mengandung solidaritas nasional yang dilandasi nilai-nilai dasar kehidupan bersama. Sejak nenek moyang, nilai-nilai dasar tersebut telah dijadikan prinsip kehidupan, bahkan pandangan hidup. Secara objektif, wajah pluralitas masyarakat Indonesia memiliki bentuk dan struktur yang unik. Karena itu, pendidikan nasional harus memiliki wawasan pengembangan pluralitas masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada tantangan yang berkembang, yaitu yang pertama dari dalam negeri, misalnya pasca reformasi masih menyisakan gerakan-gerakan pemikiran pada sebagian kaum elit yang dilandasi semangat liberalisme dan kapitalisme. Lalu yang kedua ada krisis budaya, yaitu krisis kepercayaan diri, krisis jati diri yang meluas.
itu dapat disaksikan dalam berbagai modus disorientasi dan distorsi nilai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga, merosotnya penghargaan nilai moral, kesantunan sosial dan kepatuhan terhadap hukum, nilai etik dan kesantunan sosial berlanjut konflik yang bernuansa politik, etnis, dan agama seperti yang terjadi di Aceh, Kalimantan Barat dan Tengah, Maluku, dan Sulawesi. Selanjutnya ada konsep multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah alat, wahana, atau setara pengertian ideologi atau paham. Fungsinya untuk meningkatkan harkat martabat manusia. Karena multikulturalisme itu alat atau ideologi, maka pengertian kebudayaan yang terkandung di dalam istilah multikulturalisme harus dilihat dari perspektif fungsi bagi kehidupan manusia. Multikulturalisme adalah kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan itu segera muncul jika seorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai kemestian hidup yang kodratis, baik dalam kehidupan dirinya sendiri yang multidimensional maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih kompleks. Persoalan muncul tak kala dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat yang kompleks memunculkan konflik dengan sendirinya akan mengguncang tatanan multikultural. Selanjutnya ada pendidikan berwawasan multikulturalisme. Pendidikan berwawasan multikultural dapat diartikan suatu pendidikan yang mengapresiasi keragaman budaya sebagai realitas objektif dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, pendidikan berwawasan multikultural akan mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan dan menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif. Baik, untuk pendidikan multikultural sendiri yang mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seorang terhadap bangsanya atau biasa dikenal the pride in one home action akan mengidentifikasikan perkembangan sikap seseorang dalam kaitannya dengan kebudayaan lain dalam masyarakat lokal sama dengan masyarakat global. Ini beberapa pendidikan yang untuk mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seorang terhadap bangsanya. Yang pertama ada Emil Psychological Capacity, kemudian ada ethnic encapsulation, ethnic identities clarification, the ethnicity, multicultural ethnicity, dan globalism. Selanjutnya ada Pancasila sebagai paradigma. Arah pengembangan ilmu dan teknologi, maka Pancasila perlu dijadikan sebagai paradigma filosofis keilmuan. Pancasila telah memenuhi syarat sebagai paradigma filosofis keilmuan. Yang pertama yaitu nilai-nilai Pancasila sudah mengakar di dalam sejarah pembentukan kehidupan kebangsaan Indonesia, terutama sebagai pandangan hidup dan cara hidup. Yang kedua, secara formal telah teruji keberadaannya, terutama sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu berdasarkan kenyataan tersebut, Pancasila memegang syarat sebagaimana dianjurkan Thomas Kuhn, yaitu mampu berfungsi sebagai sumber nilai, hukum, dan metodologi. Untuk Pancasila sebagai paradigma, peran Pancasila sebagai paradigma filosofis keilmuan harus sampai pada penyadaran, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Yang pertama, untuk sila ketuhanan yang Maha Esa, melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Untuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan.
Ilmu dikembalikan pada fungsinya yang semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Untuk sila persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga supaya sistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Sebab solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Untuk sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi, penerapan, dan penyebaran ilmu harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massal. Untuk sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles. Yang pertama keadilan distributif, lalu keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Untuk keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. Baik, tadi merupakan pemaparan dari tentang pengertian dari multikulturalisme sendiri. Setelah itu ada beberapa tantangan yang harus dihadapi terkait keberagaman dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, berikut merupakan kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan dari beberapa rekan kami. Yang pertama, sebagai karena penutup dari uraian makalah singkat ini, dikemukakan bahwa pendidikan berwawasan multikulturalisme menempatkan pendidikan pada posisi peran ganda, yaitu membangun masyarakat bangsa Indonesia yang cerdas dan berkarakter, mengemban misi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, memperkaya nilai-nilai kearifan lokal sehingga secara langsung memperkuat katasan budaya nasional, kemudian ada mengapresiasi nilai kultural dalam pengembangan kurikulum baik nasional dan lokal, kemudian ada memperkuat akar budaya dalam pengembangan kepribadian dan ilmu pengetahuannya. Kemudian ada membentuk pribadi masyarakat Indonesia yang cinta damai dengan menumbuhkan rasa kebersamaan dan keberagaman. Lalu ada meletakkan membangun nilai-nilai dasar yang secara informatif sebagai landasan dan arah pengembangan ilmu. Ada yang terakhir menuntut peran ideologi Pancasila sebagai penguatan dan dalam sistem pendidikan nasional. Baik, itu merupakan pemaparan dari kami terkait sosialisasi gerakan penguatan multikulturalisme dan inklusivitas. Apabila ada salah dan kata dalam perkataan, pemaparan, atau perbuatan, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Berikut ada sedikit pantun dari teman kami. Saldo Shopee Pay dong. Jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa beli pepaya. Terima kasih ya. Dadah. Belum Saldo Shopee Pay.